Tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Halo, siang juga. Waalaikumsalam. Selamat siang, Teteh. Gimana nih hari ini? Cerah banget. Semangat gak? Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hujan. Inggris angin-anginan. Semoga selain cuacanya yang cerah, hati kalian juga cerah ya. Amin. Hari ini kita akan mengadakan presentasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu Imas Kurniawati MPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Putri Herdiani dari kelompok 1 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini yang membimbing jalannya diskusi ini. Kemudian saya ingin memperkenalkan teman-teman dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Afifah Ajahra dengan NIM 2005667. Halo Teh Apip. Perkenalkan, nama saya Diva Ayu Putri Pradana dengan NIM 2005869. Halo Teh Dipa. Perkenalkan, nama saya Eldina Salsabila Putri dengan NIM 2005806. Halo Teh El. Perkenalkan, nama saya Medina Intan Ajahra dengan NIM 2005928. Halo Teh Medina. Perkenalkan, nama saya Prasetya Yoga Purnama dengan NIM 200575758. Perkenalkan, nama saya Sarifah dengan NIM 2005899. Ya, yang terakhir saya, halo, nama saya Tiara Putri Herdiani dengan NIM 2005651. Baik. Halo Teh Dayanti. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengucapkan basmalah dulu ya teman-teman bersama-sama agar presentasi berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ditampilin videonya. Oh iya, videonya nanti isi videonya akan dipaparkan oleh Kang Yoga. Mangga, silahkan. Selamat datang di Jagat Bumi Langit. Dan kali ini kami akan menampilkan segmen video mengenal superhero Indonesia. Dan kali Selamat datang di Jagat Bumi Langit. Dan kali ini kami akan menampilkan segmen video mengenal superhero Indonesia. Dan kali ini kami akan membahas Godam. Siapa Godam dan apa saja kekuatannya? Langsung saja. Godam merupakan karakter hasil karya Widodo Nur Slamet. Dia pertama kali muncul dalam komik Memburu Dokter Setan yang dirilis tahun 1969. Seperti bisa kalian lihat dari penampilannya, Godam ini terinspirasi dari terlihat mirip seperti superhero Amerika yaitu Superman. Diceritakan di sebuah dimensi lain terdapat sebuah negara bernama Godam. Di saat Godam masih kecil, dia menjadi buruan Ratu Chandalani karena kedua orang tua Godam yang merupakan komandan perang di negeri Godam terlibat dalam aksi perlawanan terhadap tirani Chandalani. Namun Godam berhasil selamat setelah ayah Godam menghanyutkannya di sungai dan ditemukan bahan-bahan yang kemudian menjadi ayah angkatnya. Ketika Godam telah beranjak dewasa, dia menemukan berbagai macam benda sakti seperti baju sakti yang bisa membuatnya kebalan kuat, serta kain yang bisa membuatnya terbang. Namun suatu saat Godam melanggar sumpahnya kepada Dewi Pengasuh Sukma sehingga dia dikurung di dalam sebuah cincin sakti.
Kemudian cincin itu diberikan kepada Bapak Kebenaran di dimensi manusia. Awang yang merupakan seorang sopir mendapat kepercayaan untuk menjadi perwujudan Godam dalam menumpas kejahatan. Dalam menumpas kejahatan, Godam sering bekerja sama dengan Gundala, Aquanus, Maza, Tira, dan karakter lainnya. Dia juga sempat tergabung dengan kelompok superhero bernama Patriot yang akan kita bahas di video berikutnya. Atas keberhasilannya menumpas kejahatan di bumi, Godam dihadiahi seorang wanita superhero berasal dari planet Talezer yang juga mengidolakannya. Dia bernama Shundura. Godam memiliki musuh bebuyutan bernama Dr. Setan atau Rosetan yang berwujud kalung berliontin batu permata. Permusuhan mereka dimulai sejak sebelum Awang dipilih menjadi tubuh manusia Godam. Banyak sekali peristiwa dengan Dr. Setan ini seperti dalam kasus mencari jejak mayat tahun 1970, Sinar Mata X tahun 1973, dan Panik tahun 1976. Selain itu, Godam juga pernah menghadapi penjahat lainnya seperti si bocah Atlantis, gerombolan kucing merah, penyihir Sol Solda, sampai sang kolektor di angkasa luar, bersama dengan jagoan lainnya seperti Gundala, Aquanus, Maza, dan masih banyak lagi. Berkat cincin ajaib yang diberikan Bapak Kebenaran, Godam diberkahi kemampuan untuk terbang, memiliki kekuatan super dan kebal dari berbagai senjata. Oleh karena itu ia dijuluki Godam si manusia besi. Godam hadir dalam sekiranya 15 komik berbeda, antara lain Memburu Dr. Setan, Godam Gadungan, Godam versus kaum teroris, Mencari jejak mayat, dan Godam dengan rasa korupsi. Juga pada tahun 1996, Godam bersama dengan beberapa jagoan lainnya muncul dalam serial komik Patriot. Selain itu, pada tahun 2006, Godam dibuatkan versi Reborn sebagai usaha menghidupkan kembali karakter Godam ini. Terakhir, ada satu fakta menarik dari Godam, yaitu jika kalian perhatikan dengan baik, nama asli Godam yaitu Awang sempat disebutkan ketika adegan di teaser Gundala, ketika Sancaka mengejar sebuah kereta dan meneriakkan kata Awang. Ayo Sancaka, lo masih bisa. Awang! Jadi barusan ada pemaparan dari karakter Godam. Godam memiliki sifat berani membela kebenaran sesuai dengan kasus yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita harus berani membela produk negeri sendiri. Oke, jadi tadi videonya dan pemaparan materi dari Kang Yoga. Selanjutnya ke PowerPoint-nya, silakan, yang akan disajikan oleh Teh Apip sama Tiara. Selanjutnya Jul. Nah, di sini kita ngebahas mengenai kecenderungan menggunakan produk luar negeri. Next. Sebelum itu, ada yang dimaksud dengan identitas nasional. Nah, identitas nasional yaitu ciri atau sifat khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Nah, masing-masing negara ini memiliki identitas tertentu sesuai dengan karakter, keunikan, dan kekhasannya negara tersebut. Nah, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari berbagai suku dalam satu kesatuan menjadi kebudayaan dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah perkembangannya. Next. Nah, di sini ada latar belakang. Rasa cinta terhadap tanah air Indonesia dapat kita wujudkan salah satunya dengan mencintai produk dalam negeri atau bisa kita sebut dengan produk lokal. Namun, di era globalisasi seperti sekarang ini, justru produk-produk luar negeri lebih mudah masuk ke wilayah negara Indonesia. Tentunya banyak alasan yang melatar belakangi kenapa rakyat Indonesia lebih memilih produk-produk luar negeri. Salah satunya dikarenakan kalahnya kualitas mutu produk lokal dibandingkan dengan produk luar negeri. Di samping itu, hobi pun tidak dapat dipungkiri. Hobi menjadi alasan mengapa seseorang lebih memilih mencintai produk luar negeri. Next. Nah, yang berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa rakyat Indonesia lebih memilih produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri? Yang kedua, apa penyebab kurangnya kesadaran rakyat Indonesia akan cinta produk dalam negeri?
Yang ketiga, bagaimana solusi dalam menyikapi persoalan bahwa rakyat Indonesia lebih mencintai produk luar. Next. Next. Nah, di sini ada dampak. Nah, di sini ada dampak positif menggunakan produk dalam negeri. Dengan kita menggunakan produk dalam negeri, sudah pastinya kita menghargai buatan produk negara sendiri, dan insya Allah dapat dipastikan aman. Nah, dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara akan meningkat apabila kita melakukan ekspor atau penjualan ke luar negeri. Yang berikutnya ada memperluas lapangan pekerjaan. Nah, jika penjualan produk meningkat, maka akan memperbanyak juga jumlah produksi, yang mana pastinya akan dibutuhkan lebih banyak lagi tenaga pekerja. Yang berikutnya ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan, angka kemiskinan pun akan menurun, dan masyarakat akan sejahtera. Berikutnya ada menambah besar skala usaha dalam negeri, menambah jumlah investasi di Indonesia, seperti tadi meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, dan akan mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. Next. Nah, di sini ada dampak positif menggunakan produk luar negeri. Saat kita menggunakan produk luar negeri, rakyat Indonesia mendapatkan produk yang dengan inovasi-inovasi terbaru dengan kualitas-kualitas yang tinggi. Nah, yang kedua ada terpenuhinya kebutuhan hidup. Dengan kualitas yang tinggi, maka barang produk yang digunakan pun akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang berikutnya ada dampak negatif menggunakan produk luar negeri. Yang pertama ada menggunakan produk luar negeri. Nah, masyarakat jadi cenderung terus-menerus membeli produk dari luar negeri. Nah, dengan terus-menerus membeli produk luar negeri, maka produksi nasional pun akan menurun. Produksi dalam negeri akan menurun. Pembangunan akan terhambat, lapangan kerja akan menjadi semakin sedikit, dan akan terjadi PHK di mana-mana, pengangguran akan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat akan memburuk. Ya, akan dilanjutkan oleh Teh Tiara. Analisisnya, masyarakat Indonesia cenderung menyukai produk dari luar negeri karena kualitas dari barang yang dianggap terjamin bagus dibandingkan produk dalam negeri. Harga barang produk luar negeri cenderung lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri. Agar identitas nasional warga negara Indonesia semakin dikenal banyak orang, langkah selanjutnya masyarakat harus memulai melakukan hal ini. Yang satu, membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, cinta dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, membatasi impor. Yang terakhir, mempercayai kualitas dalam negeri. Next. Kesimpulannya, banyak sekali pelajaran positif yang bisa kita ambil ya dari materi ini. Salah satunya yang bisa kita ambil adalah pentingnya membeli produk dari dalam negeri. Dengan membeli produk dari dalam negeri, atau bahkan, maksudnya ini tuh kayak kalau kita membeli produk dari dalam negeri atau mungkin dari tetangga kita sudah membantu usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Kemungkinan paling besar terjadi penyebab dari kecenderungan membeli produk luar negeri adalah karena barang impor dianggap lebih murah, namun kualitas dan biaya pengiriman lebih murah, walaupun harus menunggu lebih lama. Kemudian, alasan yang kedua mengapa lebih banyak barang impor yang masuk ke Indonesia adalah karena barang dianggap lebih lucu, bervariatif, unik, dan konsepnya lebih menarik. Masyarakat Indonesia harus mulai menyadari bahwa banyak barang dari Indonesia yang sama konsepnya dengan barang impor. Namun memang dalam promosinya kurang. Dan terakhir, Indonesia harus mulai sadar akan dampaknya. Next. Solusinya. Yang pertama, memahami keinginan konsumen. Yang kedua,
pelaku usaha mematok harga sebanding dengan mutu baju, mutu, dan peningkatan pelayanan kepada konsumen. Membeli dan menggunakan produk buatan negeri sendiri. Bangga akan produk buatan negeri sendiri, meminimalisir penggunaan barang impor, mempercayai kualitas dalam negeri, menanamkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri, tanamkan kecintaan terhadap produk-produk asli Indonesia. Next. Nah, ini contoh brand dari luar negeri yang kalau nggak salah di 2019 tingkat pembeliannya dari Indonesia itu banyak yang beli dari Gucci, terus LV atau Louis Vuitton, dari Hermes, Paris, Victoria's Secret, Chanel, Supreme, Rolex, Uniqlo, Coach, Dior, Zara, dan lain-lain. Next. Nah, ini contoh produk brand dari dalam negeri yang banyaknya tuh dianggapnya dari luar negeri, padahal ini tuh asli dari dalam negeri. Contohnya kayak Triset, The Executive, Jeans Lea, Erigo, Lutz, Berry Benka, Spies, 3 Second, Screamus, Greenlight, Something. Terus buat teman-teman mungkin yang suka make up, ini ada dari Beauty of Saira, dari Makeover, Goban, by Lizzy Farah, Something. Terus dari Makeover, dari SK, buat bajunya mungkin dari Cotton On. Seperti itu. Next. Sekian presentasi PowerPoint kami. Selanjutnya, close dulu coba PT-nya. Selanjutnya ada pemaparan video iklan layanan masyarakat yang akan dipaparkan materinya oleh Teh Diva. Silakan Teh Diva. Halo semuanya, kalian tahu nggak kenapa kita harus mencintai produk lokal Indonesia? Pasti kalian pernah berpikir kan, emang harus ya? Buat apa? Ternyata Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia loh. Sumber daya dan potensi yang dimiliki pun cukup besar. Tapi kenapa ya Indonesia masih kalah dengan negara maju lainnya? Kurangnya minat masyarakat dalam negeri terhadap produk lokal menjadi pemicu utama yang membuat produk lokal kurang berkembang di negara sendiri. Jika dilihat dari segi potensi sumber daya sih, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, Indonesia mempunyai banyak ketersediaan sumber daya. Bahkan kualitasnya juga tidak kalah dengan milik negara-negara maju lainnya loh. Selain itu juga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pun berperan penting untuk meningkatkan mutu produk lokal agar tidak kalah dengan negara maju lainnya. Jika kita lihat pun, apalagi di zaman sekarang, terutama anak-anak mudanya terlihat bangga jika mempunyai dan menggunakan produk yang bukan merupakan produk lokal. Hal tersebut mencerminkan bahwa tidak adanya rasa cinta dan bangga anak negeri terhadap produk lokal. Hal-hal tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pembangunan ekonomi dalam negeri. Tapi hal tersebut bisa kita atasi kok dengan memunculkan rasa cinta dan bangga terhadap produk lokal dengan mulai membeli, membudidayakan, dan juga menggunakan produk lokal. Jadi tunggu apa lagi? Ayo mulai sekarang mari kita pakai dan bangga terhadap produk lokal Indonesia. Terima kasih.
Berdasarkan video kelayanan masyarakat yang tadi ditampilkan dan Cuma juga satu. presentasi yang kami sampaikan, ketahui bahwa betapa pentingnya kita sebagai warga Indonesia gimana caranya. Nah, rasa cinta dan bangga kita itu bisa diungkapkan dengan cara memakai, membeli, membudidayakan, dan juga melestarikan produk lokal. Udah, aku free. Ya, jika dilihat dari kepentingannya, dengan menggunakan produk lokal ini, dengan secara tidak langsung kita sudah ikut berkontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia juga. Karena kan jika produk dalam negeri sudah laku di negara sendiri ini, maka akan dengan mudah produk itu bisa dipasarkan di pasar internasional. Selain itu juga, kita mesti bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri adalah karena kualitas yang dimiliki produk dalam negeri juga tidak kalah dengan produk luar. Banyak juga produk-produk luar yang memakai bahan yang berasal dari Indonesia juga kan. Entah dari produsen atau konsumennya, kita harus mulai mendukung produk dalam negeri agar identitas nasional juga bisa dikenal oleh negara luar dan semakin maju. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Iya, terima kasih juga Teh Diva. Sekian dari kelompok kami, mungkin dari tim penilai. Halo tim penilai dari kelompok 5 ya, untuk menyampaikan saran dan kritik. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Kang. Terdengar ya? Dengar. Untuk tim penilai mungkin dari video dulu ya. Oke, untuk video filosofinya cukup bagus ya. Pesannya dapat oleh audiens, terus tapi ada sedikit pertanyaan gitu dari tim penilai saat diskusi tadi. Untuk video filosofinya tersendiri, bikin sendiri atau gimana? Soalnya suara yang didubbing tadi kan seorang laki-laki nih. Apakah itu suara Kang Yoga atau siapa? Terus yang kedua, untuk video ILM ya. Untuk video ILM-nya keren ya, animasi sama motion grafiknya enak dilihat gitu, smooth. Tapi mungkin ada sedikit harus perbaikan. Tapi overall udah bagus sih. Perbaikannya ini mungkin dari audio ya, audio sama maksudnya audio soundtracknya sama dubbingnya itu kayak agak apa? Frekuensinya kayak apa ya? Kayak ketimpa gitu loh. Kalau bisa sih si soundtracknya agak diturunin frekuensinya, sama si audionya agak dinaikin dubbingnya. Seperti itu. Tapi udah bagus sih, keren. Pokoknya kelompok kalian keren banget. Mungkin ada yang mau diluruskan dulu, Kang Yoga? Ini. Boleh menjawab yang barusan pertanyaan. Untuk dubbingnya juga bukan salah saya sendiri, tapi saya minta tolong ke sepupu saya untuk tolong dubbing gitu. Soalnya saya udah coba pakai suara saya sendiri malah jadi hancur. Baik, terima kasih Kang Yoga, udah keren kok, mantap. Nah, terima kasih kepada tim penilai. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya. Nah, untuk Ibu ingin bertanya untuk sesi tanya jawab berapa sesi ya, Bu?
atau PJ-nya mungkin bisa menjawab. Untuk kali ini kita berapa sesi pertanyaan? Dua aja kali ya. Atau Ibu untuk sesi pertanyaannya ada berapa sesi? Dua aja. Oke, jadi sambil menunggu respon Ibu, kita buka sesi yang pertama dulu ya. Dalam hitungan ketiga, kalian boleh bertanya di kolom chat izinnya. Ngerti nggak? Astagfirullahaladzim, maaf. Silakan, 3, 2, 1. Oke, yang pertama dari Lugina. Mangga. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya bertanya. Tadi kan sudah dipaparkan ya solusi-solusi agar masyarakat lebih mencintai produknya sendiri. Terus pertanyaannya, ada nggak upaya-upaya dari pemerintah agar masyarakat lebih mencintai produknya sendiri dibanding produk luar negeri? Kalau misalnya ada upaya dari pemerintahnya seperti apa? Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang kedua, silakan kepada Teh Alvina. Iya, izin bertanya, tapi pertanyaannya agak mirip, gak apa-apa ya? Saya izin bertanya, kan tadi dikatakan bahwa warga negara kita ini cenderung menggunakan produk dari luar negeri ya. Nah, ada gak sih solusi dari pemerintahnya itu sendiri untuk mengurangi tingkat impor ke negara kita? Terima kasih. Iya, sama-sama. Sesi pertama yang terakhir silakan kepada Teh Sarah. Ya, terima kasih moderator. Saya mau bertanya, gimana sih tanggapan kalian kalau ada seseorang yang menyukai barang lokal, tapi tetap membeli barang non-lokal dikarenakan suatu kegengsian? Terima kasih. Ya, sama-sama kepada yang bertanya. Kelompok kami minta waktu ya buat berdiskusi. Terima kasih. Izin menjawab ya buat pertanyaan Teh Lugina. Upaya yang dapat dilakukan dibagi menjadi dua tahap, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, tetapi tidak untuk gandum yang memang tidak bisa ditanam di Indonesia, sehingga harus tetap impor dari luar negeri. Untuk jangka pendeknya, tidak banyak yang bisa dilakukan kecuali mengurangi tingkat konsumsi dan menaikkan kebijakan tarif impor yang saat ini dinilai sangat rendah, tetapi kebijakan ini sangat beresiko. Dan untuk jangka panjangnya ada banyak langkah yang mungkin bisa diterapkan pemerintah, yaitu memajukan teknologi sektor pertanian yang bertujuan meningkatkan produksi dalam negeri, karena saat ini teknologi pertanian di Indonesia masih sangat tertinggal dari negara-negara lain. Ada juga memberi subsidi pupuk kepada para petani agar menghasilkan produk yang maksimal, karena harga pupuk yang semakin mahal membuat petani semakin tertekan.
Yang ketiga ada menggenjot petani agar meningkatkan kualitas dan kuantitas produk agar tidak kalah dari produk komoditas impor. Yang terakhir ada pemerintah memaksimalkan penyerapan beras dari petani lokal untuk ketahanan pangan nasional. Karena saat ini Bugol selalu impor saat stok produksinya semakin menipis. Apakah Teh Lugina sudah cukup? Ya, cukup Teh. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Teh Sarah mengenai seseorang yang menyukai produk lokal, tetapi karena suatu kegengsian, akhirnya dia membeli produk luar. Nah, gaya hidup ini menjadi salah satu faktor kenapa masyarakat lebih memilih produk luar gitu. Namun sebenarnya tidak ada larangan untuk membeli produk-produk luar negeri gitu. Namun kita juga harus tetap memperhatikan penggunaannya gitu. Jangan sampai kita lebih dominan ke produk-produk luar negeri dibandingkan kepada produk lokal gitu. Alangkah lebih baiknya juga kita memperbanyak penggunaan produk lokal dibandingkan dengan produk luar gitu. Sebagai wujud cinta tanah air juga, Teh Sarah, apakah cukup? Iya cukup Teh, terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya yang Teh Alvina, solusi untuk mencintai produk dalam negeri itu bisa dengan cara mendirikan UMKM. Terus pemerintah juga mengadakan bazar produk-produk, terus mempromosikan produk-produk dalam negeri juga. Kayak gitu. Sudah terjawab Teh El, terima kasih. Sama. Oke, sesi yang kedua, silakan kepada Teh Winda. Assalamualaikum, apakah ada suaranya? Ada Teh. Terima kasih, izin bertanya. Tadi disebutkan untuk dampak positif dari produk dari luar negeri ya, ada terpenuhinya kebutuhan hidup. Nah, menurut kalian, apakah kebutuhan hidup tersebut hanya bisa dipenuhi oleh produk luar negeri? Apakah produk dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut? Kalau iya, apa saja kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi oleh produk luar negeri begitu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, silakan kepada Teh Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan sekarang di kalangan para artis gitu ya, banyak yang menggunakan produk luar negeri. Nah,
sedangkan mereka sendiri tuh sebagai public figure yang banyak dilihat oleh orang lain gitu, terutama anak bangsa yang mungkin nanti akan mencontoh karena terlihat keren kayak gitu. Nah, punya nggak sih kayak cara atau saran untuk mengatasi hal tersebut, terutama kita sebagai anak bangsa yang harus mencintai produk lokal dalam negeri? Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang terakhir, silakan kepada Teh Alia Fatihah. Terima kasih. Saya izin bertanya, apa yang harus dilakukan para wirausahawan agar barangnya itu dapat dikenal dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia? Terima kasih. Iya, sama-sama. Sekali lagi, kelompok kami meminta waktu untuk berdiskusi ya, teman-teman. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Teh Alia mengenai pemasaran produk ya Teh, wirausaha biar produknya lebih dikenal. Nah, ada beberapa cara Teh yang bisa dilakukan. Yang pertama ini mempersiapkan produk yang kita punya agar berstandar nasional ataupun internasional Teh. Terus ini yang kedua yang utama yaitu memperluas jaringan kita dengan pemasaran di online Teh. Kan online itu jaringannya luas ya Teh, jadi orang akan mudah gitu mengenal produk kita. Lalu yang ketiga, kita bisa ikut pameran-pameran gitu Teh, jadi kita lebih banyak mengenal orang gitu. Seperti itu Teh Alia, apakah cukup? Cukup Teh, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Teh Chelsea ya. Karena kebanyakan dari masyarakat Indonesia lebih banyak mengonsumsi atau menggunakan produk luar daripada dalam. Tingkat gengsi yang tinggi pun merupakan faktor utama penyebab hal ini terjadi. Hal seperti inilah yang membuat kita tidak cinta pada produk lokal. Apalagi artis kan ya, gengsi banget gitu. Sebagai salah satu negara yang menjadi serbuan barang-barang impor, ada beberapa merek-merek asli buatan Indonesia, seperti yang tadi udah Teh Tiara sebutin di PPT ya. Padahal kan banyak produk dalam negeri, dengan cara masyarakatnya pada pakai produk dalam negeri, nanti lama-kelamaan pun artis pun pasti pada memakai produk dalam negeri, karena tidak ada gengsi lagi. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat akan meningkat menggunakan produk dalam negeri. Hal ini meningkatkan produk unit kecil menengah, kayak yang tadi dijawab sama Teh El yang UKM itu. Sekian, ada yang mau ditambahin dari kelompok ini? Apa udah cukup buat Teh Chelsea? Berarti maksudnya kitanya gitu yang kayak orang-orang yang biasa aja gitu banyak mencintai produk dalam negeri, nantinya jadi mereka kayak ngikut gitu ya, biar nggak ada gengsi kayak gitu.
Ya, dari pemerintahnya dulu, terus ke masyarakat, nanti pun ikut orang-orang lain ikut terjun. Oh iya, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaannya dari Winda. Biasanya produk luar negeri yang dipakai itu barang elektronik kan ya, kayak TV, kulkas, terus ya yang kayak gitu-gitu. Terus kalau kata aku untuk kebutuhan itu sebenarnya dalam negeri pun bisa, tapi mungkin ada beberapa kebutuhan yang belum bisa diproduksi sama kita gitu. Contohnya kayak alat elektronik itu kan kebanyakan dari luar ya. Mungkin segitu. Izin menambahkan dari pertanyaan Teh Winda ya, untuk barang luar negeri sendiri, memenuhi kebutuhan kita sendiri, sebenarnya bisa kok dari dalam negeri, kayak misalkan contohnya Toshiba ya, Toshiba itu dari Indonesia, iya nggak sih? Maaf kalau salah, tapi kayak kita tuh kebanyakan lebih banyak, kenapa lebih banyak membeli produk luar negeri, karena pemasarannya lebih dapat gitu, kayak di TV-TV, terus kayak udah lama gitu, Teh Winda, apakah cukup? Iya, iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin, oh iya tadi katanya dari tim penilaian, maaf banget aku skip ya tadi mau kritik saran bahas PPT. Jadi silakan kepada tim penilai. Ya, izin menambahkan kritik dan saran ya. Untuk PPT mungkin lebih bisa diringkas lagi materinya seperti di latar belakang sama kesimpulan itu bisa dibentuk dalam poin-poin gitu. Terus untuk dari segi memaparkan penjelasannya itu sudah lebih baik, sudah bisa improve walaupun sedikit, tapi mungkin bisa lebih dikuasai lagi biar lebih mantap penjelasannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf ya Teh skip. Gimana PJ? Apakah kita sudah akhiri saja atau mau gimana? Ya, arah presentasinya ditutup aja. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah on cam dan udah dandan cantik-cantik nih buat perhatiin presentasi kelompok 1. Sebelumnya, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin berminta maaf karena mungkin banyak banget kesalahan dari kata atau perilakunya. Jadi terima kasih. Oh iya, menutup presentasi, mari kita tutup dengan hamdalah ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Saya Tiara Putri Hardiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih. Halo, sudah beres? Sudah, Ibu. Halo. Oh, sudah. Sekira belum. Iya, maaf ya, saya ini sambil diskusi ngerjain jadwal. Jadi dibilangin ya bocoran. Ya. Nih. Tadi ngebahas apa sih? Oh ya, cintai produk lokal ya, kalau nggak salah ya. Oke, bagus bahasanya, saya juga suka. Tadi PPT-nya menarik. Kata penilai apa ya? Saya lupa. Tadi penilai apa Cenah? Apa kata penilai? Saran dan kritiknya? Ya untuk PPT
penjelasannya lebih diringkas lagi, kayak di bagian latar belakang dan kesimpulan itu bisa dibuat dalam bentuk poin. Seperti itu, Bu. Oke. Poin per poin ya. Biasa dah suka gitu. Dari kelas ke kelas, dari kelompok ke kelompok, selalu mengerjakan PPT-nya itu power text, bukan PowerPoint. Saya dari pagi ini ngomel ini terus ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang pasti diperbaiki ya. Ada berapa kelompok yang belum tampil ini? 1, Bu. 1 kelompok 1, lagi Bu. ya. Ya, untuk minggu depan, karena minggu depan itu tanggal 9, itu kita ada pilkada ya, pilkada serentak. Jadi silakan hari Rabu minggu depan tanggal 9 Desember, pergunakan waktu kalian yang memang domisili di tempatnya itu ada pilkada serentak. Silakan semuanya sih ya, tidak usah ada nggak usah ada pembelajaran, tapi yang pasti kalian yang memang domisilinya sedang pilkada serentak, silakan melakukan swafoto atau selfie ya. Begini nih, kan nanti jarinya suka ada yang tong KB atau jari namanya jari KB, Tiara. Ya begini ta. Iya, begini ya. Bebas sih mau gini. Aduh, bingung kieu nya tah. Ulah nu kieu mah tah. Nah, ya gini aja. Ya, silakan kalian membuat swafoto atau selfie, nanti di-posting di WhatsApp group aja ya. Kalau misalnya yang tempat kalian yang tidak di domisilinya tidak ada pilkada, silakan kalian buat quotes tentang pilkada tahun 2020 saat ini ya. Buat good atau best quotes dari kalian, nanti good quotes akan saya beri hadiah. Hadiahnya saya jadikan status WA. Hadiah teh keprok. Terima kasih Tiara sudah tepuk tangan ya. Ya. Untuk videonya saya udah suka. Cerita apa ya? Oh iya, banyak animasi ya kalau nggak salah ya. Animasi, oke, animasi. Silakan nanti saya kasih ini lagi, saya kasih saran dan kritik lagi. Videonya kirimkan ke saya ya. Maaf, saya sekali lagi nih, saya nggak bisa full dari